Jadi ada ya peserta Basta itu memang sehari full sibuk. Jadi pagi sudah ngaji bersama ibu-ibu semua. Itu ada. Terus nanti siangnya ngajar TPQ. Ada orang datang, saya kan nggak kenal, belum kenal sama orang itu. Terus diomongin gini, Mas, sampean ngisi ya? Loh, apa ini? Saya itu nggak belajar, nggak persiapan, nggak apa-apa. Nah, sedangkan kalau masalah tadi karena kata Kang Ali ngisi berapa tempat, itu saya itu kewalahan. Soalnya gini, di tempat saya itu ada 2 masjid dan 37 musola. 37 musola. Itu dari masyarakat itu menyuruh giliran untuk apa itu namanya mengisi tausiah ataupun mengimami tarawih itu 37 musola. Itu kami berdua. Dan masyarakat itu sesungguhnya lebih suka didekati daripada diceramai. Iya. Oke, pastinya itu. Masyarakat itu seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam obrolan santri, masih di segmen Santri Stories. Melanjutkan podcast yang kemarin, masih mengenai tentang Basta, masih bersama narasumber kita Kang Ali dan Kang Takin tentunya. Langsung saja kita membahas masih mengenai tentang Basta ya. Untuk kemarin kan yang tadi kan sebelumnya mengenai pengalaman Kang ya, sudah kita bahas. Sekarang kita mengenai respon masyarakat atau respon atau tanggapan masyarakat tentang Basta itu bagaimana? Mungkin dari Kang Ali dulu. Kang Ali dulu. Respon masyarakat tuh bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Ya, jadi kita itu direspon dari mungkin pribadi kita ataupun hal yang kita lakukan. Ataupun hal yang kita lakukan. Jadi kita kan Basta kan kita di sana punya kegiatan. Oh, di sana kegiatan ada juga ya? Iya, kita di sana kan harus ada kegiatan. Sudah dijadwal atau bagaimana? Ya, itu berbeda-beda ya. Setiap peserta Basta itu berbeda-beda ya, tergantung kebutuhan masyarakat. Kalau di daerah ini seumpama nanti dia hanya masuk di TPQ atau hanya nanti membantu menjadi imam taraweh. Kadang seperti itu. Jadi kan yang berlaku kan teman-teman Basta itu menjadi imam taraweh 30 hari full itu. Ya, 25 hari lah. 25 hari berarti. Full. Jadi kita sebagai imam taraweh. Nah, setelah itu kita diberikan waktu untuk tausiah atau kultum lah. Oh, setelah taraweh nih. Ya, seperti itu. Namun juga ada yang lebih padat. Ada yang lebih padat. Mungkin paginya diminta ngaji kitab pagi setelah subuh. Ada juga ya nanti sebelum berbuka diminta ngaji kitab apa. Jadi ada ya peserta Basta itu memang sehari full sibuk. Jadi pagi sudah ngaji bersama ibu-ibu semua. Itu ada. Terus nanti siangnya ngajar TPQ. Kemudian sore sebelum berbuka ngaji lagi. Nah, bersama bapak-bapak atau dan lain sebagainya. Mungkin ada lagi traweh, setelah traweh tausiah atau kultum. Sangat padat. Ya? Jadi tapi ada juga yang memang responnya kurang baik gitu. Responnya. Kalau memang responnya masyarakat itu sangat baik, kita itu akan diberikan ruang lebih banyak. Ruang lebih banyak. Iya. Jadi seakan-akan itu kita orang yang paling dibutuhkan. Selama itu 25 hari. Itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Ini mumpung 1 bulan ada di sini. Seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Kalau responnya masyarakat itu kurang baik, biasanya kita hanya diberikan waktu untuk ngajar TPQ. Biasanya seperti itu. Tidak diberi luang lagi. Jadi tidak sama ya. Peserta Basta kan banyak dari tahun ke tahun banyak cerita ya. Beda-beda gitu pokoknya ceritanya. Kalau mungkin yang kami analisa ya, Basta itu tergantung amal perbuatan. Iya, amal perbuatan. Ini kalau di pesantren sering gumbul. Sering bercengkrama dengan teman-teman, mudah akrab. Mungkin di tempat Basta itu lebih orang mudah. Yang mendekati ya banyak. Nah, kalau orangnya pendiam mungkin dia di sana juga akan didiamkan oleh masyarakat. Bawaan dari seperti apa gitu ya. Jadi tergantung amal. Mungkin kalau di pondok itu mohon maaf ya, nanti ada santri yang pelit. Nah, mungkin di masyarakat nanti ya pelit. Masyarakatnya tidak seperti yang kami ceritakan di awal. Di awal. Kan saya tadi kan pasrah bokoan gitu ya. Sama Tuhan.
Oke, Ada seperti juga yang Mungkin problem itu kan ada yang dari kita sendiri. ada yang dari Dari kita sendiri itu mungkin kan kita dikirim 2 orang lah. Mungkin kita tidak cocok dengan pendapat teman kita yang pasangan kita berlawanan. Nah itu sebagai ujian kita lah. Kan memang dipasang-pasangkan antara yang bahkan ada yang kalau di pondok itu apa ya bahasanya musuhan. musuhan. Nah itu menjadi teman. ternyata ketika pembagian pesta dia bersama musuhnya. Nah, seakan-akan ya bukan musuh lah, seakan-akan tidak suka seperti itu. Kurang Kurang cocok cocok. ya, Kurang cocok. kurang cocok. Akhirnya mau tidak mau dia harus menerima gitu. menerima. Nah, itu salah satu problem ya tergantung peserta itu bisa mengatasi atau tidak. Kemudian problem kedua itu biasanya dari masyarakat. Dari masyarakat. Nah, mungkin masyarakat sendiri ada yang tidak mau memberikan panggung untuk kita. Ada mungkin ada tokoh di situ. Saya tidak mau ada anak santri icip bocah. Nah, Biasanya seperti itu. biasanya Jadi kita ya, tidak biasanya. diberikan panggung. Ya, mungkin problemnya seperti itu. Atau mungkin nanti problem di masyarakat kadang-kadang kita juga diminta untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Kadang-kadang seperti itu. Ada pula yang kita tidak mampu yang akhirnya kita harus menjadi pendengar. Seperti itu. Kan iya ya. Ya, Nah, kita bergerak sesuai kemampuan kita. Sesuai kemampuan nih. Ya. itu kalau masalah problem itu saya juga punya cerita loh. Ya, seperti apa itu Kang Kasih? Cerita Ceritakan. problem terus masalah apa tadi respon masyarakat dan yang lain-lain tadi ya. Iya. Nah, respon masyarakat, cerita respon masyarakat dulu ya. Iya. Dari pengalaman saya Besta ini. Kan saya Besta itu kan datang 5 hari sebelum puasa kan ya. Iya. 5 hari sebelum puasa terus 2 hari di situ kan sudah mulai akrab sama masyarakat. Mulai Nah, bergaul lah. terus tuan rumah itu mengajak saya itu pergi selapanan di masjid. Oh, pas ada waktu selapanan. Ada selapanan. Nah, sesampainya saya di masjid, saya kan bersama teman saya. Ya. Berdua, seret. Ada orang datang, saya kan nggak kenal, belum Iya, kenal. Belum kenal sama orang itu. Terus diomongin gini. Mas, sampean ngisi ya? Loh, apa ini? Saya itu nggak belajar, nggak persiapan, nggak apa-apa. Berarti langsung diminta Langsung mengisi diminta. acara ya? Lah, diminta, Mas ngisi ya? Saya mikir dulu. Saya tanya sama orangnya itu. Ini kan agak Tidak ada lucu, hujan, tidak ada angin ya? Nah, Langsung dadak. langsung gitu. Tapi Ngisi ya? bagaimana itu akhirnya? Terus saya jawab, ngisi nopo Pak? Ono. Ya biasanya ngisi kitab. Terus tak pikir sih, iki wani wani. Wani, ayo nggih betul napa-napa. Nah, terus setelah itu saya bicara sama teman saya, "Bu isi gue tapi ya." Mau. Nah, teman saya itu nggak mau, katanya nggak berani. Nggak berani. Heeh. Akhirnya Anda Akhirnya saya sendiri. Definisi pasrah. Definisi pasrah dan the power of kepepet di situ. Oh, the power of kepepet. Tapi dari situ itu saya mulai dikenal. Mulai dikenal dari situ. Heeh. Dari kan saya di situ kan mulai dikenal mengisi di masjid, mulai dikenal hampir seluruh masyarakat satu desa. Iya, karena pas itu Pak berkumpul gitu. Berkumpul terus jelas mikirin masyarakat kan gini. Duh, suaranya asing sopo no. Akhirnya Soalnya kok beda. Ceritakan toh. Anda ketika Basta ngisi berapa tempat ceritakan. Oh, Ini belum sempat bahas. ya, belum bahas. Seperti itu. Nah, Antara itu kami berdua kan belum dibahas. Kan punya jadwal sendiri. punya jadwal Punya sendiri. berbeda-beda. Mungkin kantangin dulu lah. Nah, Oke. Ya, tadi nanti kan kita dari situ mengisi secara mendadak dan tanpa persiapan ya. Oke. Itu saya dikenal hampir satu desa. Nah, sedangkan kalau masalah tadi ya, Ya. karena kata Kang Ali ngisi berapa tempat, Wah, itu saya itu kewalahan. Soalnya gini, di tempat saya itu ada 2 masjid dan 37 musola. 37 musola. Itu dari masyarakat itu menyuruh giliran untuk apa itu namanya mengisi tausiah ataupun mengimami tarawih itu 37 musola. Itu kami berdua. hanya Hanya itu. berdua itu. Jadi akhirnya saya musyawarah sama Tuan rumah. ya tuan rumah, terus yang kan di tempat saya itu kan alhamdulillah tempat apa itu agamanya udah maju. Iya. Jadinya setiap ada perkumpulan itu kalau ada apa tentang adanya Basta ini takmir masjid itu mengumpulkan semua takmir musola. Sebelum puasa itu loh. Itu dikumpulkan terus dindari nek iki enek santri
teko rene intine ini dan Bagaimana begini enaknya manfaatnya. terus akhirnya itu saya dikasih 17 musola. 17 musola. Itu saya sendiri, teman saya 17. Berarti 2 bagian. Gantian. Hari ini saya misal di musola A, teman saya di B, besoknya di B, teman saya di C gitu loh. Full gitu. Full. Kalau masalah hampir sebulan itu ya. Ya 25 hari. Saya itu kalau terawih ya, itu kan belum pernah kan menjadi imam. Baru basta. Waktu basta itu saja. Baru waktu basta. Rasanya, gimana rasanya? Pegel. Dibilang pegel. Sangat pegel. Sangat pegel. Baru tahu rasanya imam itu. Aku gak gawe akhirnya. Ono imam, anak pengen sing jadi imam, ikut dipersilahkan itu. Ternyata jadi imam terawih. Jadi imam terawih itu pegel. Tapi sangat berkesan sekali ya. Iya, berkesan. Bisa mengisi waktu selama 1 bulan memberi manfaat atau apa ya? Memberi waktu di 27 musola hanya dengan 2 orang. Sangat luar biasa sekali itu, teman-teman. Ya, mungkin dari Kang Ali ada yang mau disampaikan lagi mengenai respon atau apa yang lain? Kalau tadi kan Kantakin bahas kegiatannya. Misi berapa musola, Pak? 27 lah. 27. Saya separohnya. Tapi saya sendiri. Saya kan bahasanya sendiri. Tuhan kan tidak pernah membebani di luar kemampuan. Siap. Meskipun saya sendiri, saya alhamdulillah mampu lah. Insya Allah mampu. Walaupun ngersulo. Ini salah satu teman curhat saya. Jadi saya itu juga diminta untuk mengisi kurang lebihnya 14 musola dan 1 masjid. Sekitar 15 berarti ya. Setengahnya pas. Setengahnya. Tapi saya hanya sendiri. Tapi tidak hanya terawih ya, mungkin Kantangi juga. Mungkin ketika ya tadi yang saya katakan tadi, pagi ngaji kitab. Siangnya kita ngajar TPQ. Sorenya kita ngaji lagi, ngaji kitab. Kemudian terawih tausiah dan ngimami. Plus ngimami plus tausiah. Jadi waktu istirahat kita itu pagi. Jadi kita itu 7:30 itu tidur sampai matahari bergeser ya. Iya, sampai duhur lah. Sampai duhur. Jadi kita baru bangun ya pokoknya kita belajar menjadi manusia terbaik lah. Itu kenapa kok seperti itu kan kita di situ bisa menjadi teladan bagi mereka. Kalau kita nggak bisa jadi teladan itu kan siapa yang ditiru? Seperti itu loh. Nah, dan kita selama basta itu kan juga membawa alma mater pondok. Alma mater, membawa nama baik ya. Jadi kita harus terlihat baik walaupun aslinya enggak. Kita itu dipaksa baik selama 1 bulan. Mungkin kan pribadi peserta itu kan berbeda-beda dong. Ada yang tipikalnya sergap ibadah, mungkin tahajud dan lain sebagainya. Pun juga ada yang malas. Sholat pun kadang diundur-undur. Seperti itu pasti ada. Dan ketika basta itu kita harus dipaksa untuk diri sendiri ya, untuk harus lebih baik. Mungkin yang sebelumnya tidak pernah tahajud, sebelumnya tidak pernah duha, menjadi contoh. Nggak tahu qobliyah, ba'diyah dan lain sebagainya. Ini ada cerita lucu juga. Bagaimana itu? Tentang qobliyah dan ba'diyah nih ya. Iya. Ini teman saya ya. Entah lupa atau gimana ya. Setelah sholat asar, dia itu hampir melakukan ba'diyah asar. Hampir. Itu saking grogi. Ya mungkin ingin terlihat baik gitu loh ya. Ba'diyah asar itu. Saya melihat Allah, apa mau ya? Untung ada itu. Itu posisi setelah jamaah pas. Setelah jamaah pas. Masih banyak orang itu. Mungkin udah tinggal 4-5-an ya. Lagi Allah mau apa ngono. Akhirnya gak jadi dia. Saking pengen menjadi contoh yang baik mungkin gitu. Jadi intinya respon masyarakat itu dari rasio yang didapat itu pasti semua baik. Semua baik. Pokoknya kayak memang dari awal kan tujuan kita juga baik. Seperti itu loh. Kalau respon masyarakat itu buruk, mungkin tujuan awal kita mungkin juga mungkin gitu. Terus juga mungkin kesalahan dari kita sendiri. Mungkin kurang bergaul gitu. Mungkin perbedaan kita ya dengan KKN ataupun dengan Safari Ramadan. Mohon maaf ya, bukan kok kita mengunggulkan sistem pondok kita. Basta kita itu lebih dikenang loh daripada Safari Ramadan di pondok lain.
rata-rata ini saya bicara bukan pendapat saya ya, dari masyarakat sendiri. Iya. Pernah kok Kang dari pondok ini datang ke sini. Oh, tapi enggak seperti sampean no. Mungkin di depan saya. Tapi banyak masyarakat yang cerita seperti itu. Di daerah tanggapannya seperti itu, daerah lain dan sebagainya. Di tempat saya juga gitu. Responnya gini kalau di tempat saya. Mungkin di tempat kalau dari pondok Tangkir kan hanya 2 orang. Hanya 2 orang ya. Kalau dari pondok yang lain mungkin ada 3 berapa? Lebih 8 atau berapa. Mungkin dari aura kan semakin sedikit orang tersebut itu auranya mungkin kan semakin kuat gitu loh. Mental kan kuat ada. Penting kan mental. Bahkan ketika saya dikirim itu dikira itu saya bukan santri ya. Dikiranya maksudnya bukan santri, sudah level saya sudah bermasyarakat. Jadi saya sudah menjadi dai, sudah pulang. Ngiranya masyarakat seperti itu. Saya sudah pulang kemudian dipanggil oleh kiai untuk dikirim di daerah ini. Oh, itu. Karena kok cuma sendirian. Kira seperti itu. Cuma sendirian. Oh, ini pasti sudah bukan orang biasa ini. Bukan orang biasa ya. Wali ini. Ini wali ini. Jadi seakan-akan ini mental kita dibangun itu dari situ. Dari 2 orang ataupun 1 orang. Jadi seakan orang-orang itu berpikir, oh, orang ini Bilain berani, ilmunya pasti memadai. Soalnya berani sendiri, berani berdua gitu. Kemudian kalau kita personilnya 2 orang atau 1 orang kan kita akhirnya lebih dekat loh dengan mereka. Iya, lebih dekat. Nah, tidak mementingkan teman kita, tapi bergantung. Tidak bergantung teman kita. Kita mendekati mereka. Dan masyarakat itu sesungguhnya lebih suka didekati daripada diceramai. Iya. Oke, pastinya itu. Masyarakat itu seperti itu ya. Lebih suka untuk bergaul. Lebih suka bergaul. Jadi kalau kita semakin baik bergaulnya, mungkin nanti masyarakat responnya juga semakin baik. Rata-rata teman-teman itu kan ada ya yang nggak bisa bicara di depan umum. Nah, caranya seperti apa? Mungkin untuk peserta yang akan basta ke depan ya, mungkin itu mungkin kalau tidak bisa bicara di depan, mungkin yang harus diperbaiki itu cara bersosial kita dengan masyarakat. Cara bersosial. Nah, meskipun kita tidak bisa bicara di depan umum, tapi cara bersosial kita baik, maka respon masyarakat juga akan baik. Ya, saya juga pernah mendengar cerita itu, katanya ketika santri Tangkir Basta itu bukan hanya dakwah saja, tapi membantu ada yang ikut ngaji itu katanya apa? Iya, ada. Iya, itu benar. Ya, tergantung nanti dipasrahkan ke siapa. Ya, masyarakat yang dihubungi tadi. Ada yang tuan rumahnya musimnya musim panen. Akhirnya puasa-puasa diajak panen. Ikut bantu panen. Unduk gabah. Tapi alhamdulillah ya kami berdua ini termasuk peserta yang tidak pernah mengikuti hal seperti itu ya. Kalau saya Anda pernah dulu Basta Hizbun pernah. Pernah. Daud. Kalau saya Daud. Saat puasa. Berarti bukan hanya tentang ilmu saja, tapi jadi kan memang bantu. Basta ini kan wujud pengabdian kita ke masyarakat. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Seperti itu. Itu mengenai respon tadi sangat banyak sekali, bahkan memiliki cerita-cerita yang begitu unik ya. Kalau responnya baik ya belum selesai. Ditambahi lagi loh. Kalau responnya baik itu masyarakat tidak mau lepas dengan kita. Nah, saya gimana ya? Kita 30 hari di sana. Bahkan kita pulang itu nanti sedih ya mereka. Ditangisi, entah itu anak-anak kecil, orang tua ataupun remaja. Yang banyak remaja ya? Iya, remaja sama orang tua. Remaja sama orang tua. Jadi mereka tidak mau lepas atau tidak mau putus hubungan dengan kita. Jadi agar silaturahmi tidak putus itu minjam uang 100. Bukan gitu. Mereka tetap meminta kita ke sana. Dalam artian apa? Selapanan. Berarti di pondok kita itu kan ada hayat dakwah. Hayat dakwah itu juga menghandle tentang selapanan. Kurang lebih selapanan itu di pondok yang mana dai-nya dari pondok itu kurang lebih ada 25 lah. Di 25 tempat. 25 tempat. Dan semuanya itu berasal ya dari peserta-peserta. Jadi masyarakat itu tidak mau lepas. Aku edek karo sampai anak Mas. Jadi seneng. Kami suka bicara aku seneng ngajini sampean. Cocok gitu. Kadang-kadang itu ilmu kita itu sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Seperti itu loh. Iya enggak? Iya. Jadi yang disukai itu figurnya, bukan ilmunya. Kadang-kadang seperti itu. Di daerah-daerah seperti itu kan pasti ada tokohnya. Ada juga pembicaranya. Namun problem di masyarakat itu kan ada tokoh yang tidak disukai dan lain sebagainya lah. Dan alhamdulillah kita peserta Basta itu cocok lah. Cocok masyarakat.
mungkin selama 25 hari itu sangat berkesan bagi mereka. Iya. Makanya minta untuk jangan sampai pulang gitu. Seperti itu. Ya, ini langsung melanjutkan ya. Iya. Tadi setelah membahas problem-problem banyak lah. Nah, ini selanjutnya yang Anda harapkan. Nah, ini pesan. Yang Anda harapkan dari teman-teman setelah Basta. Ini mungkin Kang Kaji dulu, Ya. Kang Kaji dulu. Silakan. Setelah Basta. Oke. Harapan Anda itu bagaimana? Harapan kami setelah Basta. Ya mungkin kan kita melakukan Basta 1 bulan ini kan berubah menjadi orang yang Baik gitu. baik 1 bulan full ya. Hampir. Itu harapan kami ya Terus baiknya terus tetap baiknya terus gitu loh. Oke. Ya, begitu aja. Jangan waktu 1 bulan itu Ya, saja gitu. Kan biasanya gini, ada orang setelah Basta, mumpung wis bar Basta, los-losan wis gak terawih gak opo kan Ya, ada kan ya, juga ada. yang gitu. Ya intinya kita tetap konsisten lah. 1 bulan itu kita menjadi teladan di masyarakat, menjadi figur lah. Kita berbuat baik full akan-akan. Karena iming-iming 1 kita membawa alma mater. 2 memang di bulan Ramadan itu amal kita dilipat gandakan. Oke. Seperti itu. Namun kadang-kadang kita itu kan hanya menjadi hamba Ramadan. Hamba Iya, hamba Ramadan. Ramadan. Kita beribadah kuat karena di situ Waktu ada Ramadan. ya Event. ada momen ya event ya. Iya, seperti event. itu. Ada amal yang dilipat gandakan. Kemudian ketika masuk Syawal dan seterusnya ibadah kita seperti biasa lagi. Ya mungkin apa yang kita dapatkan di masyarakat, entah itu tentang pengalaman dan apapun bisa kita pakai. Nah, minimal kita tahu lah. Kan banyak sekali pengalaman yang kita dapat, tidak hanya yang kami ceritakan tadi. Dalam waktu 1 bulan itu Dalam pasti waktu banyak. banyak sekali, entah itu tentang permasalahan atau tentang ilmu dan lain sebagainya. Dari Kang Kaji sendiri bagaimana? Ya sudah mirip-mirip Intinya ya. konsisten dalam Intinya melakukan konsisten gitu tadi. Hal-hal baik tadi itu ya. Hal baik. Ya, ini langsung ya itu tadi mengenai apa? Pesan-pesan yang diharapkan untuk teman-teman tetap konsisten, jangan baiknya waktu Basta saja atau bulan Ramadan saja. Terus tetap baik terus, melakukan hal-hal yang baik terus. Ya, ini langsung mengenai pesan-pesan. Pesan untuk teman-teman yang akan Basta. Mungkin dari siapa dulu Kang Ali. Kang Ali tuh saya dulu. Ya mungkin Ya, saya. mungkin Ya. aja. Kang Ali. Jadi untuk teman-teman yang mau Basta, mungkin sebelumnya kan Selaku sudah senior. disinggung ya, ada persiapan dan lain-lain mulai mental dan apapun ya. Iya, Sudah apapun dibahas itu. tadi ya. Kemarin, ya, sudah dibahas kemarin. Ya. Kemarin gitu ya. Itu selain itu yang perlu disiapkan, dibenahi dan ditata itu apa? Niat kita. Nah, jadi yang perlu ditata niat kita. Kalau niat kualitas kita itu tergantung niat kita. Kalau niat kita baik, maka hasilnya juga baik. Semisal seperti ini, kita niat di sini Basta dikirim ke daerah untuk mensiarkan agama Islam, untuk membenahi SDM yang kurang. Seperti itu ya, mohon maaf. Nah, niat kita ya itu. Jangan ada niat lain. Harus memang niat kita murni untuk mensiarkan atau menularkan ilmu. Nah, itu nanti yang kita capai yaitu Kita capai yang akan didapatkan pasti itu. pasti itu. Yang Kalau niat kita mungkin ada ya teman-teman niatnya aku syukur yang gugur kewajiban guru kewajiban dan lain sebagainya. Dan nanti masyarakat yang kita dakwai atau yang kita tempati Basta pun tidak ada koneksinya. Tidak ada asarnya lah. Seperti itu. Kalau niat kita kurang benar, maksudnya seperti itu. Ya seperti kata-kata apa yang Anda tanam, Anda apa yang itu yang Anda Ya. panen gitu. Ya, Ya, seperti itu. Betul sekali. Munduh wong Munduh. Wah, ngerti. siap. Ya. Mungkin itu saja. Lalu sekarang dari Kang Takin, pesan untuk teman-teman yang mendukung MU. Whoa, what the hell? MU. Kok pendukung MU sih? Itu teman-teman yang akan Basta. Itu bagaimana? Jangan Ya. tidak takut-takuti Kang. Enggak, takut-takuti ya? Oh, Takut-takuti teman-teman Oh, iya, Basta bagaimana? ini. Untuk orang-orang yang awal, teman-teman yang ingin yang akan Basta ke depannya, entah itu dari Basta 3 Aliyah atau Basta yang lain, Hisbon atau Iksantara. Itu yang saya titik tekankan itu adalah ya tadi sih, cuma mental. Terus satu lagi, kecocokan antara Masyarakat. teman Dari teman ya? itu berpengaruh loh, Sangat berpengaruh. sangat berpengaruh itu nanti.
Soalnya gini, nanti kalau sama temannya aja nggak cocok, apalagi sama masyarakat. Nah, kita kan berteman sama dia itu kan hanya selama 30 hari ya. Tapi mesti harus dilanjut. Tetap harus dilanjut bertemannya. Ya. Kan soalnya kan kita kan biasanya ya kalau basta itu kan temannya diajak gitu. Nggak terlalu akrab, akhirnya harus akrab gitu. Kan kadang ada satu kecocokan dan nggak cocok, yang lain nggak cocok. Itu kan pasti ya. Ya pasti. Setiap orang kan begitu. Nah, ketidakcocokan itu loh jangan sampai membuat kita itu kurang kompak. Nah, kurang kompak. Nanti contoh ya, ketika kita ingin bersilaturahmi ke masyarakat, itu yang satunya males, yang satunya semangat. Itu kan nanti berpengaruh. Ya sangat berpengaruh. Ya pesannya itu saja. Harus cocok, kompak. Gitu. Kita juga itu kan jauh dari teman-teman yang lain. Kirim yang tempat yang jauh dari perkotaan. 2 orang selama 25 hari terjun di masyarakat. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Sebelumnya kita apresiasi dulu untuk pembahasan kali ini, sangat bagus sekali. Saya ucapkan terima kasih ke Kang Ali atas waktunya, Kang Tangkir. Terima kasih telah mampir di studio Tangkir. Alhamdulillah itu adalah ilmu-ilmu yang kita dapat pada pembahasan kali ini. Sangat banyak sekali ya tadi mengenai basta dan lain-lain, sangat seru. Ya mungkin itu saja untuk mengenai pembahasan kali ini. Tetap di Tangkir TV mengenai konten-konten dan info-info terbaru kami. Ya mungkin itu saja. Saya mohon pamit undur diri. Tunggu podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.